Shalom Bapak Ibu. Judulnya adalah God's New Movement. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat pergerakan baru dari Tuhan. Bukan normal yang baru. Saya lebih senang mengajak Bapak Ibu melihat apa sih yang Tuhan mau. Yang tiap hari baru, tiap hari kasihnya baru, tiap hari. Gerakannya apa? Yang Tuhan mau apa? Jadi jangan tolok ukurnya tuh corona. Tolok ukurnya virus. Tolok ukurnya harus firman Tuhan. Alkitab itu ada untuk segala zaman Bapak Ibu. Zaman perjanjian lama, perjanjian baru. Untuk Indonesia, untuk Afrika, untuk seluruh bangsa. Alkitab berlaku untuk semua zaman. Yang sepakat katakan. Jangan saudara rubah Alkitab karena new normal. Tetapi biarlah God's new movement yang membuat pegangan dalam hidup saudara. Sehingga di dalam new normal kita melakukannya sesuai dengan firman. Ini yang saya katakan saudara. Tidak ketakutan, tapi tidak ngawur. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak pegang ini, sesuatu yang terus baru, Tuhan bilang, oke, kondisinya begini, jangan khawatir, aku punya cara baru. Kamu bergerak bersamaku, ayo terbang. Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk menolong dan melindungi saudara. Yang sepakat, katakan, ini saudara. Sekarang kita belajar. Next. Setelah kita belajar Pentakosta, yang paling penting itu respon kita saudara. Dari dulu orang lebih senang merayakan, memperingati, merayakan Natal, memperingati Natal, merayakan Pentakosta. Saudara, saya nggak salahkan. Tapi buat saya yang lebih penting bukan perayaannya, bukan cara peringatannya, tapi respon kita apa. Apa yang membuat Pentakosta itu tanda dan buahnya menyala, berbuah dengan cepat? Karena ini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Kalau saudara dan saya tidak bangkit, kalau saudara hari-hari ini tetap diam, saudara dan saya tidak ngelakuin apa-apa, saudara dan saya cuma stay at home dan tidak berbuat apa-apa, tidak ngajarin anak-anak saudara baca Alkitab, tidak ngajari anak-anak saudara pengertian firman, tidak mengajari saudara nggak ada mezbah keluarga, itu nggak ada artinya Bapak Ibu, cuman hanya lebih banyak di rumah. Sementara stay at home, saudara punya waktu mengerti apa yang Tuhan mau. Lebih merenungkan. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Tapi izinkan roh Tuhan yang menguasai. Sehingga kita lihat, oh ya Tuhan, ngerti. Terima kasih Tuhan. Tidak mungkin engkau ditinggalkan. Tuhan pasti menolong dan memberkati hidupmu dan keluargamu. Yang percaya katakan, Yesaya 60 pun dimulai dengan ini. Bangkitlah menjadi terang. Kalau saudara gak bangkit, cuman tiduran, cuman stay at home, gak bisa saudara. Ada sesuatu yang menyala di rohmu. Ada sesuatu Tuhan, kenapa kau izinkan? Pasti engkau punya maksud. Aku mau Tuhan, ayo kerja sama dengan engkau. Ayo Tuhan, apa yang kau mau buat hidupku? Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Orang-orang tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Sudah tadi hari ini jangan kaget ya, ada banyak suara-suara sumbang. Sumbangnya apa? Mana Tuhan? Yesus yang saya kenal adalah pribadi yang ajaib. Saya berani ngomong saudara. Nah, buktinya tuh, orang Kristen banyak yang takut. Saya bilang tidak semua. Saya bilang kami pergi dari rumah ke rumah. Melihat kesusahan mereka. Menolong mereka. Saudara, jangan kaget. Tetapi itulah yang difirmankan Allah. Ya, ini kisah Rasul, ini Yoel saudara. Dengan perkataan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah.
bahwa aku mencurahkan rohku atas semua manusia. Anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, terunamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tuamu akan mendapat mimpi, atas hambaku laki perempuan, kucurahkan rohku pada hari itu, mereka akan bernubuat. Saudara, ini semua tidak akan terjadi kalau engkau tidak respon. Kalau saudara meresponi, deep calls unto deep dengan Tuhan, saudara akan melihat janji Tuhan itu ajaib. Jadi yang paling penting, saya dengerin khotbah Kong, berkali-kali dia sebut sikap hati. Kalau sikap hatimu benar, cara berpikirmu nanti akan ngikutin. Makanya saya tulis selanjutnya. Next. Sikap hati dan cara berpikir. Saudara, yang paling ramai kemarin ada salah satu grup teman-teman saya. Mereka ngomong begini. Oke, betul, baguslah kita beri ini waktunya. Jadi saudara, gereja baru nyadarin. Akhirnya pembicaraan di merucut ke satu. Oke, sebaiknya kata mereka, Alkitab mengatakan kalau kita memberikan tangan kanan, tangan kiri gak boleh tahu. Jadi gereja silakan sentuh ribuan jutaan orang, tapi jangan sampai tahu ini dari kekristenan. Saya bilang keliru. Nah, ini saudara harus tahu, semua tuh ada waktunya. Makanya hal-hal seperti ini sudah kita mesti ngerti. Betul firman Tuhan berkata, kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri jangan. Betul, tapi saudara harus tahu ayat yang lain. Ayo baca bersama saya 2-3. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 2-3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, tapi kita tidak mencuri kemuliaan. Apa? Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman saya pendeta, jangan sampai tahu itu dari gereja. Jangan sampai tahu dari yayasan Kristen. Biarin, pokoknya mereka tahu. Keliru, saya bilang. Dalam hal ini justru tunjukkan bahwa gereja, wakil Tuhan, mencintai dunia. Amin Bapak Ibu. Mengasihi orang-orang miskin. Bukan untuk show. Bukan untuk mencuri kemuliaan. Jadi semua harus digunakan pada waktunya. Saudara pakai payung kalau hujan. Ini penting sekali saudara. Saya bilang sama teman saya, kamu keliru. Justru di waktu-waktu seperti inilah. Di saat semua orang berpikir, mana aku terpaksa utang. Aku gak bisa makan. Aku gak punya beras. Kalau kita hanya ketakutan sama orang dunia. Saudaranya di rumah saja, udah biarin aja. Itu kan urusannya Tuhan. Keliru saudara. Tuhan berkata, aku lagi sakit. Kamu kok gak datang? Aku lagi lapar. Engkau kok tidak datang? Saya tidak mau ngajak saudara datang ngawur. Pakai protokol yang lengkap. Kalau boleh jangan cuma kacamata, face shield gak apa-apa saudara. Pakai sarung tangan. Pakai pakaian, ada protapnya. Saya gak jauh saja saudara. Saya tetap sarung tangan. Saya pakai kacamata. Saya pakai semuanya lengkap saudara. Saya gak mau ngajak saudara ngawur. Paling tidak saudara tanya Tuhan, nah Tuhan boleh gak sih hidup saya jadi berkat? Minimal ada satu orang lah yang saya datangin. Orang yang lagi susah. Orang yang suaminya kerjanya jauh. Istrinya lagi butuh duit, anaknya sakit. Boleh gak sih Tuhan? Boleh gak? Saudara minta jaminan perlindungan. Kalau perlu jangan kasih langsung orangnya, berjarak. Tapi paling tidak saudara sudah datang. Itu gereja Bapak Ibu. Teman-teman saya berhenti diam saudara. Kalau kamu tidak pernah menunjukkan, ada waktunya. Ini bukan untuk mencuri kemuliaan. Supaya mereka melihat Bapak itu cinta. Bapak menjemput anak bungsu. Ini waktu akan berlalu. Kalau waktu berlalu sudah tidak pernah berbuat apa-apa.
engkau akan kecewa, saudara. Hidupmu nothing, gak ada artinya. Tapi pada saat kita menyentuh orang, saya setiap dapat laporan, orang cerita ini, aduh rasa sedih, saudara. Saudara bayangkan kalau yang sakit itu keluarga kita. Gak ada tetangga yang besuk. Orang lain juga takut. Dia gak bisa ke dokter, siapa lagi? Wakilnya Tuhan di dunia. Bukan dukun, Bapak Ibu. Tapi gereja. Saya tahu gak semua orang, saudara. Makanya saya lebih pikir dari awal saya nangkap hati Tuhan ini. Gak semua orang respon. Hati Bapak, kenapa Tuhan izinkan virus ini terjadi? Di mana semua orang pada ketakutan. Saya tahu persis, saudara. Supaya kita jangan kehilangan momentum ini. Kenapa, saudara? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara tahu setiap kegerakan Tuhan, baik di Almalonga, di Azusa Street, di mana-mana saudara, selalu dimulai oleh gereja anak-anak Tuhan yang memikirkan pikirannya Tuhan. Bahasa saya itu tuker order. Bukan saudara ngawur, melepaskan pekerjaan saudara tidak diurus. Tapi hati pikiranmu itu ke Tuhan. Tuhan kau pengen apa sih? Dalam situasi seperti ini, dalam corona seperti ini, engkau pengen apa Tuhan? Pikirkanlah perkara yang di atas. Inilah Matius 6 ayat 33. Bukan yang di bumi, yang penting aku sehat. Aku sendiri bingung kok, dagangku menurun kok, usahaku. Saudara, itu gereja yang egois. Saya tahu gak ada orang yang tidak goncang. Banyak orang mengalami goncang. Tapi kalau engkau tetap dalam hadirat Tuhan, ada Goshen yang membedakan hidupmu. Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan memberkati hidupmu. Pikirkanlah perkara yang di atas. Waduh janganlah, waduh nanti kalau saya pergi, wah gimana nih? Waduh, nanti ketularan. Saudara, sekali lagi saya gak mau ngajak saudara ngawur. Waspada tinggi. Ekstra. Tapi jangan takut. Ini waktu Tuhan melangkah. Rumah demi rumah. Melalui saudara dan saya. Senin besok saudara kita mulai jalan lagi. Sudah ribuan paket menyentuh banyak orang. Masih sisa ribuan paket saudara. Memang tidak semua orang mengalami goncangan. Tapi banyak saudara. Saya kalau doa keliling saudara. Coba tanya Andi tuh. Kalau lihat ada orang yang beli. Ikut senang saya. Aduh puji Tuhan ada yang beli. Tapi kalau sepi. Saya bayangin. Itu kalau istri anaknya di rumah nungguin. Gak dapat duit. Gimana? Masuk gereja hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini saudara, pikirkanlah perkara yang di atas. Kitab Yoel terdiri menjadi 3 bagian. Yoel 1, Yoel 2, Yoel 3. Saya ambil intinya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tindakan-tindakan defensif. Saudara perlu minta belas kasihan Tuhan, memintakan ampun untuk situasi seperti ini. Kita minta ampun bukan hanya untuk bangsa negara. Kita minta ampun untuk diri kita, keegoisan kita. Firman berkata merataplah seperti anak dara yang belilitkan kain kabung. Karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian, korban curahan sudah lenyap. Bapak Ibu perhatiin. Berapa banyak gereja yang sudah tidak ada apinya lagi. Awal pertama saya ingat sekali teman-teman saya saudara. Itu awal Maret kalau tidak salah. Udahlah gak usah khawatir. Hanya 2 minggu kok. Kita cuma 2 minggu gak kebaktian. Sudah tenang, saya sudah ngomong. Apakah kamu jamin 2 minggu tidak kebaktian? Ternyata lebih dari 2 minggu. Sekarang Mei. Itu Maret.
Sudah lewat sebulan, 2 bulan. Saudara, tidak semua orang streaming. Ini di kota besar, saudara. Mereka ketakutan di rumah. Mereka cemas. Mereka ngomong, kok Tuhan ikut Tuhan begini ya? Itu orang-orang yang punya handphone yang mahal, Bapak Ibu. Orang-orang yang bisa streaming. Saya makanya kemarin waktu doa di atas, dengar cerita pendeta desa, saya bisa merasakan. Mereka handphonenya jadul. Mereka nggak punya. Nggak bisa live streaming. Dia bilang, Pak gimana kalau saya berhentikan ibadah? Saya bilang, Bapak nggak apa-apa ibadah, yang penting prosedurnya jangan jarak lah. Jangan mepet. Di desa saya satu pun tidak ada. Boleh, bagus. Tapi tetap saya ingatkan, saudara, waspada. Ini orang yang punya handphone mahal, saudara. Alkitab berkata, korban sajian, korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Alkitab sudah menulis bahwa akan ada masa seperti ini. Tidak semua orang menyala untuk mencintai Tuhan. Menyala untuk melayani Tuhan. Tugas di gereja gak sulit, saudara. Kesempatan yang paling penting adalah melangkah seperti Bapak berlari menjemput anak bungsu. Itu momentum khusus. Berkabunglah para imam. Lihat hamba-hamba Tuhannya, pelayan-pelayan Tuhan. Jangan mikirin diri sendiri. Pelayan-pelayan Tuhan, ladang sudah musnah. Saudara, Tuhan sudah ngomong ini. Sudah tahu di Bali, ini bukan omong kosong. Hotel yang tutup banyak. Makanya saya bilang, kayu kita doakan untuk pemerintah. Ini momentum, saudara. Ini kairos. Alkitab ngomong jujur. Ladang sudah musnah. Tanah berkabung. Gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering. Minyak sudah menipis. Saya percaya Tuhan izinkan supaya kita punya kekuatan. Kita percaya roh Allah dalam diri kita jauh lebih besar. Halo? Ada perlindungan Tuhan. Saudara tidak perlu takut seperti dunia takut. Tapi saudara harus lebih waspada daripada dunia waspada. Kurang waspada. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum. Karena jelai. Semua sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering. Pohon karam sudah merana. Pohon delima. Pohon korma, pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Ini Tuhan sudah menubuatkan, saudara. Makanya sekarang diizinkan peristiwa yang kecil. Corona tuh kecil. Kalau begini gimana, saudara? Tuhan berkata, lilitkanlah kain kabung. Mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mezbah. Masuklah bermalam dengan kain kabung. Hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu. Korban sajian, korban curahan. Ini menyedihkan sekali, saudara. Harusnya gereja menahan yang bukan dari Tuhan. Tapi yang terjadi sudah ditahan dari rumah Allahmu. Korban sajian, korban curahan. Membuat gereja tidak bisa beribadah. Apa sih yang Tuhan suruh sampai orang Israel keluar dari Mesir? Alkitab berkata, supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Apa yang harus kita lakukan? Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah pada Tuhan. Saudara, kenapa kita doa puasa rantai? 1 minggu cuma sekali, Bapak Ibu, gak makan siang, gak makan pagi atau gak makan malam. Orang bakal mati, saudara. Saya dulu punya teman, maksudnya teman saya sampai sekarang, dia ngomong gini, Pak, ini ikan koi saya kalau mau pertandingan di luar negeri, saya suruh puasa. Hah? Ikan koi puasa? Iya. Kalau puasa, terus nanti dikasih makan, itu langsung muncul warnanya. Sekarang saya sama Vincent di rumah lagi senang ikan, saudara. Di rumah bosen. Kaget Vincent, Pak, ini lagi tak puasa. Hah? Berapa lama? Seminggu. Hah? Urip orang seminggu tuh. Iwak urip kok, saudara. Apalagi saudara cuma 1 minggu 1 kali gak makan, gak bakal mati. Dengan engkau merendahkan, melemahkan daging, manusia rohmu jadi kuat. Yang percaya katakan, pada waktu saudara gak makan sekali, bayangin Tuhan,
biar jatahku ini aku bagikan buat orang yang lagi susah. Gereja tuh harus gitu saudara. Dari dulu saya pertama kali jadi hamba Tuhan, Tuhan sudah bilang aku akan memberkatimu bukan karena pelayananmu. Motif saya dari awal seperti itu. Ada banyak orang menjadi hamba Tuhan karena pendeta. Hidup harusnya untuk melayani, bukan melayani untuk cari hidup. Saya percaya ini waktunya kita bangkit. Ayo ambil puasa yang kudus. Kenapa yang kudus? Tenanan. Yang sepakat katakan, next. Yoel 2, saudara. Ini tindakan-tindakan ofensif. Tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang, hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita, kelam kabut. Suatu hari berawan, kelam pekat. Memang kondisinya seperti itu, saudara. Sepertinya situasinya gak enak. Tapi Alkitab berkata, seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Alkitab berkata, Yesaya bangkitlah menjadi teranglah. Kalau kita bangkitnya telat, gak bisa. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun. Pada masa yang akan datang inilah Pentakosta kedua. Yang percaya katakan 2 kali lipat dari hujan pertama. 2 kali lipat dari zaman Kisah Rasul. Ini Pentakosta, saudara. Nah, kalau saudara tidak mau naik gunung, saudara tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau, gak mau tiup sangkakala, gak mau memperkatakan firman, gak mau berteriak, gak bisa. Ini bagian-bagian kita. Janji Tuhan, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Saudara gak usah takut. Api Tuhan ada melindungi hidupmu dan keluargamu. Di depan dan di belakang. Virus corona terbakar oleh api Tuhan. Yang percaya katakan, asal engkau takut akan Tuhan, engkau tidak ngawur. Api Tuhan menjadi perlindungan saudara. Tanah di depannya seperti Taman Eden. Saudara lihat, Tuhan paunya saudara seperti ini. Dalam situasi seperti ini, saudara akan lihat Eden. Eden itu sorga yang di dunia, Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin berpikir bencana Tuhan izinkan terjadi. Bukan untuk anak-anaknya. Selalu Tuhan pikirannya gimana anak-anaknya dilindungi. Anak-anaknya tambah cinta Tuhan. Anak-anaknya tetap diberkati. Yang percaya katakan, itu pikiran Tuhan tuh kayak gitu saudara. Gak ben anaknya mati. Ben anaknya susah. Ben anakku gak ada. Pikiran Tuhan Taman Eden Bapak Ibu. Biar di belakangnya padang gurun. Dunia alami. Sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, ini pasukan Tuhan luar biasa. Seperti kuda balapan, mereka berlari. Seperti gemetarnya kereta, mereka melompat di atas puncak gunung-gunung. Tuhan tuh suka tempat tinggi. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Apapun panggilannya Bapak Ibu. Saudara mau imam, mau raja, mau pekerja, mau apa. Saudara mesti berperang. Artinya berperang apa ngomong? Demi nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan engkau virus corona tidak boleh menyentuh keluargaku. Itu bukan dosa. Halo. Demi nama Tuhan Yesus. Virus corona engkau tidak boleh mendekat kepada kemahku. Itu bukan dosa. Nangkep Bapak Ibu. Kalau engkau diam, dia akan serang. Saya percaya setiap panggilan itu caranya beda-beda. Kita jangan seperti orang lain. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar segala muka. Bertambah pucat pasi. Ini dunia Bapak Ibu. Seperti pahlawan mereka berlari seperti prajurit. Bapak saja berlari menjemput. Seperti prajurit mereka naik tembok. Mereka masing-masing berjalan terus. Gak mundur. Dengan tidak membelok dari jalannya. Saya percaya ke depan. Minggu lalu benih Pentakosta Tuhan sudah berikan. Kita akan melihat tanda yang lebih hebat. Kita akan melihat buah yang lebih ajaib.
Yang percaya katakan, next. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Nanti sudah lihat ya, kita mesti punya tombak. Ini untuk perang. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Saya percaya saudara, kita akan memberi makan orang miskin terus menerus. Sampai rumah Tuhan jadi penuh. Yang percaya katakan, mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Ini yang harus gereja kerjakan. Ke daerah-daerah yang tidak mau. Ke daerah-daerah yang dulu menolak. Untuk kita tolong mereka tolak. Saudara, ini kesempatan. Ayo masuki jendela. Yang sulit, manjat tembok, gak apa-apa. Yang penting ketemu orangnya. Yang penting doakan mereka. Yang penting benih keselamatan diberikan. Berasnya nyampe. Mereka bisa beri makan, bisa kasih makan. Berapa hari? Kita bisa tanya saudara, keluargamu berapa? Saya bilang evaluasi. Dikasih sekian, kira-kira bertahan bisa berapa lama? Saudara gak salah. Selama kita mau, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Yang percaya katakan. Tapi oh punya aku tuh tugas ya. Nih, dah usia. Saudara, itu bukan dengan cinta. Kasih Tuhan bukan seperti itu. Datang, pelajari. Mapping keluarganya. Bisa tahan berapa lama. Beras, mie, minyak, kecap yang kita kasih. Kita bisa doa, Tuhan, kapan aku datang lagi? Seperti Engkau mengunjungi mereka. Aku mau seperti Engkau mengunjungi mereka. Yang nangkep katakan, ini saudara, menyerbu dalam kota, ke desa, berlari ke atas tembok, manjat dalam rumah-rumah, masuk melalui jendela yang gak mungkin. Sepertinya seperti pencuri, gak apa-apa Bapak Ibu. Temui mereka, sentuh mereka. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang. Matahari bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Ini kondisi dunia. Tuhan mendengar suaranya di depan tentaranya. Saudara dan saya, Tuhan mau jadi tentara Tuhan. Yang tidak takut. Saya berapa kali mau dibunuh. Tapi saya tidak pernah takut mati. Dan Tuhan melindungi saya. Saya tidak mau cari mati Bapak Ibu. Tapi saya tidak takut. Sebab yang mempunyai hidup saya adalah Tuhan. Kalau kau takut mati, kau akan cepat mati. Percayalah, Tuhan adalah perlindungan saudara. Perlindungan keluargamu. Yang sepakat. Katakan, pasukannya sangat sedikit. Apa Bapak Ibu? Sangat banyak. Tuhan pengen ayo saudara jadi pasukan Tuhan. Pelaksana firman-Nya kuat. Siapa pelaksana firman? Bukan saudara, Roh Kudus Bapak Ibu. Engkau melakukan, tapi yang memberikan kekuatan, yang melaksanakan Roh Tuhan, bukan kemampuan kita. Saya ngomong sama saudara, saya bilang kita akan menyentuh banyak orang. Kita akan memberi makan, bukan duitnya sudah ada. Saya ngomong duit belum ada. Tapi saya sudah punya hasrat, saya tahu ini hatinya Tuhan. Saya bilang ayo kita mau berikan gelombang besar. Saya ngomong itu uang belum ada Bapak Ibu. Bukan saya ngomong duitnya ada, tidak. Saya ngomong duitnya belum ada. Dan akhirnya Tuhan membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Percayalah saudara. Tidak ada kuasa gelap yang bisa menahan Roh Tuhan dalam hidup kita jauh lebih hebat. Yang percaya katakan. Apa yang harus kita buat next? Yang ketiga, saudara harus punya roh iman yang baru. Setelah kita melakukan bagian yang defensif, bagian yang ofensif, saudara mesti berubah. Mesti punya roh iman yang baru. Untuk menghadapi normal yang baru, harus punya roh iman yang baru. Apa itu roh iman yang baru? Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil maju. Saya mengajak Bapak Ibu, ayo semua berjalan. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang.
ini perubahan yang sangat substansial. Mata bajak jadi pedang. Mata bajak untuk membajak berubah jadi pedang. Untuk apa? Perang. Perang kita bukan melawan manusia. Perang kita melawan roh-roh jadi udara. Yang tadi Alkitab menahan api Tuhan. Menahan korban. Membuat dunia jadi susah. Peperangan saudara. Ayo rubah mata bajakmu jadi pedang. Pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Tombak untuk perang tadi saudara. Pisau pemangkas fungsinya berubah total jadi tombak. Dan seringkali saudara berkata, aku tidak bisa. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata. Apa Bapak Ibu? Inilah deklarasi. Bergeraklah, datanglah. Hai segala bangsa dari segala penjuru. Berkumpullah ke sana, bawalah turun. Ya Tuhan, pahlawan-pahlawan saya dari sini berteriak saudara. Ayo lakukan sesuatu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segala penjuru. Ini hati-hati saudara. Lembah Yosafat ini ternyata adalah lembah penentuan. Tuhan akan menghakimi. Dia akan lihat siapa yang mau di pihak Tuhan. Siapa yang tidak. Siapa yang mau ikut Tuhan. Hidup makin kudus. Siapa yang bertentangan. Hidup makin cemar. Akan dipisah. Lembah Yosafat adalah lembah penentuan. Yang Tuhan mau, ayunkanlah sabit. Pakai hidup kita untuk memberitakan Injil. Kebaikan Tuhan. Sebab sudah masak tuayan. Saudara, keadaan-keadaan semua itu membuat sudah masak tuayan. Orang lagi teriak, siapa yang nolong aku ya? Siapa yang nolong aku ya? Siapa yang nolong ya? Mereka berdoa, Tuhan, Tuhan, Tuhan yang mana ya? Saudara menunggu, oh ini Tuhan mengirim orang ini buat saya. Yang nangkep katakan, yang nangkep katakan, ini saudara, waktunya. Banyak orang teriak minta tolong. Saya kalau dengar kasihan, orang gak bisa makan, terpaksa hutang. Saudara itu kasihan sekali. Marilah irilah sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Jadi artinya apa? Kalau saudara memikirkan jiwa, hidupmu gak makin kekurangan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Anggurmu berlimpah. Gandummu berlimpah. Yang percaya katakan. Kenapa saudara? Sebab banyak kejahatan mereka. Kenapa? Begitu mereka jahat, maka perpindahan kekayaan itu legal. Bisa nangkap maksudnya? Sebab banyak kejahatan mereka. Pada waktu mereka jahat, perpindahan kekayaan itu sangat mudah. Piye carane? Tuhan punya banyak cara. Yang percaya katakan, makanya pikirkanlah Tuhan. Jangan pikirkan dunia. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Ini saudara semua banyak di lembah penentuan. Mau pilih yang Tuhan mau atau pilih yang daging mau. Kalau kau pilih yang Tuhan mau, aku akan pakai engkau menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap. Bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Next. Saudara, ini roh iman. Tuhan mengaum dari mana Bapak Ibu? Dari mana? Siapa Sion? Saudara dan saya. Deklarasi jangan lengah saudara. Ucapkan perkataan-perkataan yang firman Tuhan. Kita percaya semua jadi. Mazmur 91 perlindunganmu. Yesaya 60 akan terjadi. Yang percaya katakan. Sekarang ditambah lagi nafas hidup. Yesaya 36. Cuman baca sebentar kok saudara. Pelan-pelan baca. Tidak bakalan membuat saudara sakit. Baca firman. Saudara Tuhan mengaum. Tapi yang mengaumnya dari mana? Dari gereja mulut saudara. Dari Yerusalem, gereja Tuhan. Ia memperdengarkan suaranya. Saya mesti sampaikan pesan Tuhan. Langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat pelindungan bagi umatnya. Yang percaya katakan. Dan benteng bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan. Maka kamu mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu. Yang diam di Sion.
diam di dalam saudara. Gunungku yang kudus dan Yerusalem gereja Tuhan akan menjadi kudus. Dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Saya percaya tidak ada orang-orang jahat yang bisa menyentuh. Melintas saja tidak bisa. Yang percaya sepakat katakan, bayangin saudara. Ayo baca bersama-sama, ini luar biasa. 2, 3, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu. Dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Dan akan membasahi lembah Sitim. Apa itu lembah Sitim? Lembah Sitim adalah tempat yang tidak mudah saudara. Tempat di dekat Yordan. Pada waktu bangsa Israel satu langkah lagi masuk ke tanah perjanjian. Disitulah kelelahan anak orang Israel. Tuhan tahu di tengah kelelahan Tuhan akan memberikan air. Mata air Tuhan tidak pernah habis dalam hidupmu. Satu kali suamimu habis kasih. Satu kali istri habis. Satu kali anak orang tua habis. Tapi mata air Tuhan tidak pernah habis dalam hidup saudara. Atasanmu, bosmu, semuanya terbatas. Tapi Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Yang nangkep dan percaya, katakan